Halo guys, nama saya Dea Rahma Amanda, NPM 2401061043, dan ada teman saya Eksi Eliza Putri, NPM 2401061009. Lucia Sugianti, NPM 2401061013. Kami bertiga akan mempresentasikan sebuah materi yang ada di video tersebut. Pasar input adalah suatu permintaan turunan. Pasar input juga sering dikenal dengan komplementer dan substitusi. Contohnya, mesin baru tak bermanfaat jika tidak ada orang yang menjalankan. Mesin juga bisa menggantikan tenaga kerja. Selanjutnya, produk marginal tenaga kerja adalah output tambahan yang diproduksi jika perusahaan menggunakan satu unit pekerja tambahan. Yang kedua ada pasar tenaga kerja, yaitu perusahaan yang hanya menggunakan faktor produksi satu variabel sama dengan tenaga kerja. Permintaan suatu input tergantung pada produk penerimaan marginal input itu dan biaya unitnya atau harganya. Perusahaan yang memaksimalkan laba akan menambah input dalam hal tenaga kerja. Perusahaan akan merekrut pekerja selama produk penerimaan marginal input itu melebihi harga pasar dari input itu. Perusahaan yang hanya menggunakan faktor produksi dua variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketika suatu perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor produksi variabel, analisis permintaan input jadi lebih rumit, namun prinsipnya tetap sama. Berbagai pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tanah. Karena tanah itu penawarannya sangat tetap, harganya adalah demand determined, yakni harganya ditentukan sepenuhnya oleh berapa jumlah yang bersedia dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan untuk tanah itu. Hasil segala faktor produksi dalam penawaran tetap disebut sewa murni. Kondisi pemaksimalan laba perusahaan dalam pasar input, yaitu tiap perusahaan memiliki intensif untuk menggunakan input variabel selama penerimaan yang dihasilkan oleh input itu, lalu menutup biaya input itu pada marginnya. Oleh sebab itu, perusahaan akan menggunakan tiap input hingga titik di mana berharga sama dengan produk penerimaan marginal. Selanjutnya, kurva permintaan input, yaitu pergeseran kurva permintaan perusahaan untuk faktor produksi bisa dipengaruhi oleh nomor 1, permintaan produk perusahaan. Kedua, kuantitas input komplementer dan substitusi. Yang ketiga, harga input lain. Yang keempat, perubahan teknologi. Selanjutnya, alokasi sumber daya dan bauran output dalam pasar persaingan, yaitu karena harga suatu faktor pada equilibrium pasar kompetitif sama dengan produk penerimaan marginalnya. Distribusi pendapatan di antara rumah tangga sebagian tergantung pada produktivitas relatif faktor-faktor.